Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana telah mengangkat derajat umat manusia dengan akal, amal, dan ilmu pengetahuan untuk seluruh makhluk ciptaannya. Allahu Akbar. Selawat dan salam selalu tercurah limpah kepada panutan alam, pimpinan umat manusia, yakni Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, sahabatnya, dan tabi'in-tabi'innya, serta kepada para umatnya yang selalu senantiasa menjalankan ajarannya dengan sebaik-baiknya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia akal, amal, dan ilmu pengetahuan kepada umat manusia tiada ternilai harganya. Laulal ilma lakanan nasu kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu, manusia seperti binatang. Maka dengan adanya akal, amal, dan ilmu pengetahuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat manusia, manusia bisa berperilaku sesuai dengan koridor masing-masing dan berpikir sebelum bertindak. Orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu memiliki kedudukan yang terhormat di dalam masyarakat, disegani oleh masyarakat, dihormati oleh masyarakat, dan dijadikan panutan oleh masyarakat. Sedangkan orang yang tidak berilmu hanya dijadikan suruhan orang lain, dipandang sebelah mata, mudah dibohongi oleh orang lain, dan harga dirinya diinjak-injak. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahu azim. Shadaqallahu azim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah meninggikan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ilmu adalah cahaya kehidupan yang Allah berikan kepada umat manusia, di mana dengan ilmu inilah manusia bisa memperoleh petunjuk untuk mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini, yang memiliki berbagai problem, permasalahan, dan persoalan. Menuntut ilmu tak semudah membalikan telapak tangan, membutuhkan pengorbanan, keikhlasan, dan kesabaran. Sebagaimana dikatakan oleh pepatah, man sabara ghafira. Barang siapa yang bersabar, maka ia akan beruntung. Bagi orang yang sedang menuntut ilmu, banyak sekali cobaan, rintangan, dan godaan yang harus dihadapi. Oleh karena itu dibutuhkan pengorbanan, keikhlasan, dan kesabaran. Jika sabar, insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebahagiaan dan keberuntungan di kemudian hari dari hasil kesulitan menuntut ilmu di masa lalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pepatah pernah mengatakan,
Dengan iman, ilmu akan menjadi terarah. Dengan ilmu, hidup akan menjadi mudah. Dan dengan seni, hidup akan menjadi indah. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Hukum menuntut ilmu itu wajib, di mana ilmu terbagi menjadi dalam dua kategori. Yang pertama, hukumnya fardu ain. Untuk mempelajari ilmu agama seperti ilmu akhlak, ilmu tauhid, serta Al-Quran. Ilmu-ilmu agama bersifat praktis. Artinya setiap kaum muslim wajib mempelajari, memahami dan mempraktekkan dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang kedua, fardu kifayah, di mana untuk mempelajari ilmu umum seperti ilmu sosial, ilmu kedokteran, serta ilmu teknologi. Fardu kifayah artinya setiap kaum muslimin wal muslimat tidak wajib untuk memahami dan mempraktekkan ilmu-ilmu tersebut. Pelajari ilmu tersebut mungkin hanya sebagian orang saja. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Kewajiban menuntut ilmu ditegaskan dalam hadis Nabi. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap kaum muslimin wal muslimat. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bari. Secara jelas dan tegas, hadis di atas mengatakan bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan atas setiap kaum muslimin wal muslimat, laki-laki maupun perempuan tanpa terkecuali. Jelas dan tegas, selain itu menuntut ilmu tidak mengenal usia. Menuntut ilmu dimulai dari kita lahir ke dunia sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Kita hidup di dunia ini senantiasa mengambil pelajaran dalam sebuah kehidupan. Dengan kata lain, Islam mengajarkan menuntut ilmu itu sepanjang hayat di kandung badan. Sebagaimana tercantum dalam hadis Nabi, "Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Hadis riwayat Muslim. Ilmu itu penting karena ilmu merupakan sarana untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa inilah bisa mendapatkan kedudukan yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberuntungan yang abadi. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah dalam sebuah syairnya, "Belajarlah karena ilmu merupakan penghias bagi para pemiliknya. Jadikanlah hari-harimu itu untuk selalu menambah ilmu. Dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna." Belajarlah ilmu agama sebab ilmu agama merupakan ilmu yang sangat unggul dan merupakan ilmu yang menyelamatkan manusia dari keresahan dan kesusahan. Oleh karena itu, orang yang ahli ilmu agama sangat berat setan menggodanya daripada orang ahli ilmu. Daripada 1000 orang ibadah tetapi bodoh. Sebagaimana yang ditegaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, ilmu merupakan cahaya kehidupan yang menerangi sebuah kegelapan, yang bisa membimbing manusia menuju jalan kebaikan. Yang kedua, menuntut ilmu dibutuhkan kesabaran, keikhlasan, dan pengorbanan agar bisa mendapatkan kebahagiaan di kemudian hari. Yang ketiga, ilmu bisa membantu manusia meninggikan taraf kehidupan menuju kesejahteraan, baik kesejahteraan jasmani maupun rohani. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan meninggikan
meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, dan akan memuliakan hidupnya. Dan yang kelima, ilmu dapat membuka rahasia alam, rahasia kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kehilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Allah saya mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.